Hai and hello, what's up good people? Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di iNews bersama saya admin terkece seblok timur guys. Oke, saya kembali lagi ingin mengabsen kalian nih para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar saya bisa memantau solidaritas kalian dari daerahnya masing-masing untuk mendukung kelanjutan sinetron Love Story juga perpanjangan episodenya. Semoga saja dengan dukungan penuh dari kita, sinetron Love Story bisa tayang di jam yang memang sesuai dengan yang kita inginkan ya guys. Oke, sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur cerita filmnya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baik, langsung masuk ke adegan awal sinetron di part 2 guys, dimana kita bisa menyaksikan ada si Wilantara yang sedang kebut-kebutan di jalan. Dia hendak mengantarkan motornya si Ken ke rumahnya. Mengingat sekarang si Ken memang sangat butuh sekali dengan kendaraan sport yang cepat, sehingganya dia bisa gesit mencari pekerjaan kemana-mana. Namun naasnya di jalan dia menumbur sebuah pengendara sepeda. Ditengarai pengendara sepeda itu merupakan tak lain adalah Emily, mantan kekasihnya yang memang sampai saat ini Wilantara dan Emily belum bisa move on satu sama lain. Akhirnya Wilantara pun menyambut tangan Emily dan membangunkan Emily dari kejatuhannya, sehingganya mereka berdua sempat bertanya-tanya dan sempat mengobrol soal nostalgia masa lalu bersama. Akhirnya si Wilantara dan Emily pun memutuskan untuk makan bubur kacang hijau dulu bersama. Oh, romantis sekali ya. Kita beranjak lagi ke scan lain, dimana ada si Rama nih guys. Rama yang baru saja sampai di kediaman Argadana yang hendak menjemput si Tangkurak Vanessa yang jelek sekali guys. Di sini si Rama langsung disambut oleh Tante Safira. Nah, Tante Safira juga di sini meminta si Rama agar supaya si Rama dapat menasehati si Vanessa yang memang semakin hari kelakuan si Vanessa ini semakin keterlaluan saja dan di luar kontrol nalar manusiawi. Rama sebetulnya sempat tertegun dan juga dia juga memang sudah merasa mungkin bahwa saya tidak akan pernah ada bisa satu orang pun di muka bumi ini yang dapat menasehati si Vanessa agar si Vanessa kembali ke jalan yang benar. Tapi karena rasa cintanya kepada Vanessa, si Rama akan tetap mencoba dan mengiyakan perintah dari Tante Safira tersebut untuk menasehati si Tangkurak Vanessa agar si Vanessa dapat kembali ke jalan yang lurus segimana yang dijanjikan oleh Tuhan guys. Saat perbincangan antara Rama dan Tante Safira itu pun datanglah si Tangkurak Vanessa yang hampir saja mengetahui perbincangan antara Tante Safira dengan si Rama. Di sini si Vanessa bertanya kepada mereka, serius amat ngobrolnya, ada apa sih? Apa sih yang kalian obrolin? Nah, si Rama untungnya mempunyai alibi guys. Dia mengalihkan bahwasanya Tante Safira tadi hanya menanyakan perihal orang tua si Rama. Nah, di sini pun si Tangkurak Vanessa percaya saja sob dengan begitu saja kepada si Rama. Hingga pada akhirnya guys, si Rama dan Vanessa pun pergi untuk berangkat kuliah bersama. Kita masuk lagi ke scan adegan lain, dimana ada si Wilantara dan juga si Emily yang sedari tadi sudah memakan bubur kacang hijau bersama. Mereka ya sempat nostalgia kembali ya, karena hanya kenangan masa lalu lah yang dimiliki oleh Emily dan juga Wilantara. Sementara saat ini Wilantara tengah bersama dengan si Dinda yang jelek sekali. Saat obrolan dan keromantisan antara Wilantara dan Emily tercipta guys, di sini datanglah si Tangkurak Rama dan juga Vanessa yang tidak sengaja melintas di sekitar wilayah tersebut. Dan akhirnya si Vanessa pun melihat kebersamaan antara Wilantara dan si Emily guys. Si Vanessa meminta si Rama untuk berhenti sejenak mobilnya agar supaya si Vanessa dapat merekam peristiwa dan kejadian itu untuk kemudian melaporkannya kepada si Tangkurak Dinda yang berkepala dua. Namun di sini kebaikan si Rama kembali lagi untuk menasehati si Vanessa guys. Si Rama meminta kepada Vanessa agar supaya jangan berburuk sangka sekali dan jangan mengadu domba antara Emily, Wilantara dan juga si Dinda. Rama memang ditengarai memang sosok lelaki yang sangat baik ya guys, sehingganya dia bisa mencegah perbuatan-perbuatan jahat si Vanessa.
Saat si Vanessa hendak merekam kebersamaan antara Wilantara dan Emily tersebut pun, handphonenya si tengkurak Vanessa langsung direbut oleh si Rama. Rama meminta kepada Vanessa jikalau mereka memang ingin tahu kebenarannya kenapa si Wilantara dan juga si Emily dapat bersama di sana, ada baiknya agar mereka menghampiri Wilantara dan Emily dan menanyakannya secara langsung. Nah, di sini terlihat guys, si Rama bertanya dan juga menegur sapa Emily dan juga Wilantara dengan sangat ramahnya. Sehingganya Wilantara menjelaskan kepada mereka bahwasanya tadi Wilantara habis menabrak Emily dan si Rama pun sempat panik guys. Panik dan menanyakan keadaan Emily yang baru saja ditabrak oleh Wilantara. Tapi ya syukurnya si Emily tidak kenapa-napa. Tapi di sini si Vanessa yang lancang berkata kepada si Wilantara bahwasanya Wilantara harus hati-hati dengan Emily. Emily ini siapa tahu saja Emily memiliki rencana jahat untuk merusak hubungan antara Wilantara dan juga si Dinda. Mendengar statement ini, si Emily langsung emosi dan berdiri guys. Hampir saja terlibat baku hantam antara si Vanessa dan juga si Emily di sini. Untung saja keburu dipisah oleh si Rama dan si Rama langsung mengajak si Vanessa pergi dari tempat itu. Orang jahat dan licik seperti si Vanessa ini memang sangat membuat senam jantung ya guys bagi kita para penonton sinetron Love Story. Tapi mudah-mudahan saja sebentar lagi karir dan riwayat si Vanessa akan segera tamat. Dan semoga saja si Argadana akan secepatnya menyadari semua kebusukan dan rencana jahat si Vanessa yang sudah dirancangnya sedari lama. Karena bagaimanapun Vanessa akan tetap menjadi benalu dan juga akan menjadi ancaman besar untuk keutuhan keluarga Argadana dan juga Wilantara. Dia akan terus mengadu domba dan mencaci maki semua orang yang kira-kira dapat menghambat rencana jahat dan juga nafsu bejatnya. Oke guys, akhirnya si Emily dan juga Wilantara memutuskan untuk segera bubar dari tongkrongan tersebut sebelum terjadi fitnah yang lebih kejam lagi untuk mereka berdua. Dan akhirnya si Wilantara pun pergi ke rumahnya Ken untuk menyerahkan motor sportnya tersebut kepada si Ken. Nah, di scan lain juga nih guys, ada si Maudy yang sudah mual dan sangat tersiksa sekali dengan kondisi kehamilan mudanya. Di sini si Maudy mengidam ingin sop buah guys kepada si Inah dan juga si Maman Sukarman. Di sini si Maudy meminta plastik pada awalnya, untuk kemudian si Maudy meminta sop buah dan si Anita memerintahkan si Inah dan juga si Maman Suherman untuk mencarikan sop buah bagi Maudy. Karena memang ditengarai Maudy sekarang ini sedang ngidam, si Anita tidak mau bahwa cucunya nanti akan ngences seperti orang-orang miskin pada umumnya. Baik guys, di sini mereka berdua kebingungan dan kewalahan nih guys, kemana mereka akan mencari sop buah. Soalnya ini kondisinya masih pagi dan juga masih belum ada penjual sop buah di sekitar sini. Dan kita ke scan lain lagi, di mana ada Argadana yang sedang terjebak dalam kemacetan, yang sebetulnya dia sedang dikejar deadline karena harus bertemu dengan klien meeting bisnisnya. Si Argadana harus secepat mungkin sampai di tempat janjiannya karena ini merupakan bisnis besar dan juga tender yang cukup fantastis. Untung saja di sana ada si Ken yang baru saja mengantarkan si Wilantara ke jalan raya bertemu dengan si Argadana. Ken dan Argadana pun menaiki motor bersama. Mereka pun sempat bernostalgia, di mana si Ken mengingat pada awal pertama kali si Ken membonceng si Argadana untuk keliling kota Jakarta guys. Oke, melihat keromantisan dan keharmonisan antara Ken dan juga si Argadana, kita diingatkan ya guys pada kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah memang sedari lama diidam-idamkan oleh Ken dan juga Maudy. Sekarang kebahagiaan itu sudah tercapai. Wilantara si Argadana sudah kembali lagi dapat menerima Ken sebagai anggota keluarganya yang tak lain merupakan suami Maudy. Tapi sekarang ada si Vanessa yang memang harus diberantas secepat mungkin. Semoga saja si Vanessa akan dikeluarkan dan ditendang oleh si Argadana. Di situ si Argadana sudah merasa dan sudah sadar bahwasanya si Vanessa selama ini hanya menjadi benalu dan juga penyakit untuk keluarganya. Sampai di sini dulu ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.